Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas kehidupan, kesempatan oleh Tuhan. Dan marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sajalah yang telah membuat kami boleh melewati hari demi hari ini. Dalam keadaan apapun, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh keberadaan kami. Apapun itu, suka duka yang kami jalani, tidak pernah kami lepas dari genggaman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan tolonglah kami pada hari ini. Kami ingin mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dan karena itu kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, supaya kami dimampukan untuk dapat memahami dan mengerti, agar kami pun juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Kami mohon ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kami boleh layak di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39, firman Tuhan berbunyi demikian. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu. Saya memberikan judul renungan kita adalah kita lebih dari pemenang. Diambil dalam ayatnya yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita membayangkan ataupun mendengar tentang pemenang, biasanya yang ada di benak kita adalah orang-orang yang menang itu adalah orang-orang unggul, ya, orang-orang yang kualitasnya rata-rata di atas orang lain, yang sanggup meraih prestasi, nah, orang yang tidak mungkin, prestasi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang biasa. Mereka disebut kalangan orang-orang elit. Mereka disebut juara. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika ia berkata
kita lebih daripada orang-orang yang menang di dalam ayat tersebut tadi. Ada sebagian orang Kristen berpikir begini, yang dimaksud adalah orang-orang Kristen yang hebat, yang elit, yang di atas rata-rata, yang berhasil mengalahkan pencobaan, yang doa-doanya selalu dikabulkan oleh Tuhan, yang pelayanannya memberkati banyak orang, yang usahanya sukses menghasilkan banyak keuntungan, yang hidupnya berkelimpahan, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, apakah itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Tidak, Bapak Ibu. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Roma. Pada masa itu, jemaat ini mereka sedang mengalami penganiayaan. Bagian atau kata-kata Paulus ketika ia berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang, ini menunjukkan kepada mereka yang bertekun di dalam penganiayaan dan penderitaan yang lain. Mereka yang tetap memegang teguh iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun taruhannya adalah nyawa. Mereka tetap teguh, tidak tergoyahkan oleh kuasa apapun, oleh hal apapun juga yang mencoba memisahkan mereka dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus penting untuk diperhatikan, karena bukan kasih biasa, tetapi kasih istimewa yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dipanggil olehnya sesuai dengan rencana Allah. Kasih istimewa itu dinyatakan dengan pengorbanan anaknya, anak Allah sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengorbanan Kristus itulah yang menjamin kepastian keselamatan kita. Keselamatan yang tidak dapat lenyap oleh apapun atau oleh siapapun. Nah, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang demikian luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka itu adalah sudah lebih dari cukup bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan menganggap kita ini adalah orang Kristen biasa yang tidak mungkin menjadi kalangan lebih daripada orang-orang yang menang. Orang-orang yang termasuk kalangan lebih daripada orang-orang yang menang bukanlah Kristen yang dalam pandangan kita adalah orang Kristen elit. Kita ini dapat menjadi orang-orang seperti itu jika kita di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus tidak menyerah di dalam pencobaan. Kita tidak takut menanggung segala penderitaan. Kita tidak menganggap atau mengharapkan mengikut Tuhan Yesus itu semua lancar. Jika kita bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayat kita, kita disebut adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena itu Bapak Ibu, marilah sebagai orang yang telah diselamatkan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tetap bersemangat dan tetap giat untuk menjadi pemenang di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami masih boleh merenungkan firman pada hari ini. Dan Engkau ya Tuhan kembali mengingatkan kami sebagai orang yang percaya kepadamu bahwa kami lebih daripada pemenang. Pemenang di sini bukanlah orang Kristen elit, tetapi setiap kami yang mengikut Engkau dengan setia dalam keadaan apapun, tidak menyerah karena masalah-masalah yang sulit, tidak meninggalkan Tuhan oleh karena hidup ini susah, tetapi kami semakin setia kepadamu. Walaupun banyak kesusahan dan kesulitan,
bahkan penderitaan, penganiayaan, sakit, penyakit tidak membuat kami meninggalkan Tuhan Yesus. Karena itu Engkaulah yang memberikan kami kekuatan agar kami boleh menang menghadapi semuanya itu. Mampukan kami, ya Tuhan. Tolonglah kami. Pada hari ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat. Kiranya Engkau tuh memberkati ya Tuhan setiap jemaat. Perjuangan mencari nafkah. Kiranya Tuhan yang selalu mencukupkan dan mencurahkan berkat. Bagi jemaat-jemaat yang sakit, kami mohon pertolongan dari para Tuhan untuk menolong dan menghibur mereka, dan untuk menjamah mereka agar mereka mampu untuk menanggung dan diberikan kekuatan penghiburan oleh Tuhan. Demikian juga jemaat lanjut usia, kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberkati agar mereka selalu terhibur, diberikan penghiburan yang istimewa oleh Allah Roh Kudus. Demikian juga kami berdoa kiranya Tuhan memberkati akan pekabaran Injil di seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan yang terus menolong agar pekabaran Injil itu semakin maju, semakin banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga bangsa kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati akan bangsa ini, supaya bangsa ini dapat menghadapi berbagai persoalan dan dapat keluar sebagai pemenang, sehingga bangsa ini tetap kokoh berdiri dan utuh, dan karena pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.